Salam damai sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih. Ya, Shalom, selamat malam. Topik kita malam hari ini adalah kita batal selamat jika tidak berpegang pada 6 butir hukum Taurat versi baru ini. Kita batal selamat kalau tidak berpegang pada 6 butir topik hukum Taurat versi baru. Memenuhi janji upah kemarin sebagai kelanjutan video yang kemarin, yaitu kontradiksi yang terdapat di Lukas 16 ayat 16, 17, dan 18, upah unggah lagi. Topik ini, konten ini upah unggah lagi. Sebenarnya semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen, sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia, dengan digenapinya tuntutannya hukum Taurat. Beliau menggantikan kita bagi semua orang yang mau diselamatkan. Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Tuntutannya digenapi, nubuatannya juga digenapi, tapi kita berbicara tentang hukuman umat manusia yang digantikan. Manusia bisa selamat itu yang kita bicarakan, bukan mengenai nubuatan beliau sebagai anak yang ditinggalkan bapaknya apa di kitab Mazmur apa itu tetap digenapi. Tapi kita tidak berbicara mengenai nubuatan, kita berbicara mengenai hukuman, hukum Taurat tentang hukuman, bukan hukum Taurat yang itu, bukan nubuatannya, bukan. Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi tuntutannya. Aslinya kan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi apanya? Bukan menggenapi nubuatannya, jelas bukan. Sebab ini yang dibicarakan hukum Taurat tentang hukumannya. Sebab berikutnya itu, ayat 18, 19, sampai 20, 21, 20, sampai 48 itu mengenai satu pelanggaran, bukan satu nubuatan, bukan hal ihwal mengenai nubuatan, bukan. Sudah loh ya, saya sudah menjelaskan ini. Matius 5, aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi setiap orang. Ini dikuatkan oleh tulisannya Rasul Paulus di Roma 8 ayat 3 dan 4. Itu nggak usah meluas ke sana. Setelah kalian selamat, setelah kita semua selamat, kita harus hidup berpegang pada 6 ini. 6 apa namanya? 6 ayat ya. Bukan. 6 aspek hidup. Aspek hidup kita. Kita harus berpegang pada itu. Ini yang diambilkan contohnya. Contoh yang lain banyak di Perjanjian Lama, termasuk perpuluhan. Itu kan hukum Taurat Lama. Hukum Taurat baru ada juga. Ya, ini kita bicara mengenai 6 saja. 6. Setelah kita selamat, kita harus berpegang pada hukum Taurat versi baru. Berikut ini, jika tidak maka kita batal selamat. Matius 5:20. Maka aku, Yesus, berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, hidup kerohanian kita, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang ahli Taurat dan orang Farisi tentu hidup keagamaannya berlandaskan hukum Taurat lama. Ya 10 perintah Allah itu. 10 perintah Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan. Itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih benar bagaimana? Kan sudah jangan membunuh, jangan menghilangkan nyawa. Harus lebih benar dari itu. Jangan membunuh. 2, jangan berzina.
Harus lebih benar, jangan berzina. Kalau tidak berzina aja sudah benar menurut hukum Taurat lama. Tapi menurut versi baru tidak. Harus lebih benar dari itu, baru dia benar-benar, kita benar-benar benar di hadapan Allah. Nomor 3 itu jadi cerai. Kalau dulu menceraikan istri harus pakai surat cerai, ya sudah sah. Tapi itu tidak sah sekarang. Sekarang tidak sah. Harus lebih benar dari itu. Bagaimana? Nanti kita baca ini. Jangan bercerai. Nomor 4, yaitu kalau orang bertengkar, sumpah mati. Saya sumpah demi Tabe Tuhan. Karena ini dalam pengajaran. Tabe, permisi Tuhan. Demi langit. Demi tahta Allah. Beraninya orang bilang itu saya. Ini cuma dalam hal pengajar ya. Sumpah mati, kepeng tanganku. Itu dulu sah. Karena dia meyakinkan dengan sumpah bahwa dia tidak mencuri. Ini sumpah di dalam konteks pertengkaran satu sama lain antar manusia. Bukan sumpah jabatan. Bukan sumpah dokter. Itu sumpah jabatan ya. Setia kepada pasien sejak sigut, sejak dia masih orok di dalam perut, harus setia. Enggak, gugurkan saja dia. Tidak boleh begitu. Itu sumpah jabatan. Sumpah jabatan saya akan melakukan dengan benar ini keuangan negara ini. Beraninya sekian triliun. Saya nggak ngerti. Aduh, saya tukang berkelahi ya, tapi kalau saya suruh begitu, saya takut sama Allah. Karena beliau itu matanya, beliau itu melihat sampai dunia orang mati terbuka. Dianggap Allah itu, maaf Tuhan, dianggap Tuhan itu matanya ditutup gini. Atau pakai topeng atau bagaimana. Nggak ngerti. Dikira bahwa tidak ada pembalasan. Jadi berikutnya, sumpah. Itu sumpah jabatan. Berikutnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu, dan seterusnya. Itu harus kita jalani lebih benar. Para ahli Taurat dan orang Farisi masih hidup mengacu kepada hukum Taurat versi lama yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia sudah tidak berlaku lagi. Itu hukum Taurat lama itu tidak berlaku lagi. Kita harus hidup dengan berpegang pada hukum Taurat versi baru. Yang contohnya ada 6 berikut ini, contohnya 6, contohnya. Jadi itu yang diributkan soal perpuluhan itu adalah hukum Taurat versi lama, Maleakhi 33 diributkan. Saya sampai malu ya. Kok soal duit ya, pendeta kok duit ya. Ya. Oke, nomor 1, Matius 5:21. Tadi kita sudah baca Matius 5:20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa masuk surga kalau tidak mengacu ini. Harus mengacu. Mengacu belum tentu. Ya, siapa yang bisa sukses? Coba kita belum mulai. 1, Matius 5:21-22. Hukum Taurat lama, jangan membunuh. Ada tertulis, jangan membunuh. Hukum Taurat baru, tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus langsung bicara, bersabda, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya, dia sudah harus dihukum. Dia sama dengan membunuh. Nah itu, meningkat hukum Taurat versi baru. Barang siapa berkata, kafir, kafir kau, kafir, kalau orang kafir, dia sudah harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ngeri. Siapa yang berani? Siapa mahkamah agama? Beliau sendiri. Barang siapa berkata jahil, kalau Makassar, kau. Ya itu maki-makian itu, maki-makian daerah. Biar bahasa Inggris bisa juga. Dia sudah harus diserahkan ke neraka nyala-nyala. Berkata jahil, jahil itu maki. Itu hukum Taurat versi baru. Nah sekarang bagaimana? Nomor 2, jangan berzina.
Itu versi lama. Berzina artinya tidur dengan bukan pasangannya, baik laki-laki atau perempuan, pokoknya bukan pasangan, bukan istri, bukan suami. Jangan berzina. Versi baru, jangan ingin berzina dengan memandang, ya memandang apa aja, termasuk gambar, termasuk gambar di video WhatsApp, terus perempuan cantik, bajunya kurang, termasuk itu. Karena yang dipermasalahkan hidup kerohanianmu, hidup keagamaanmu. Keagamaan itu adalah soal hati. Saya bertengkar dengan temanku, teman lama. Oh tidak, Pak. Itu kita kan tidak mau melihat, kita kan tidak mau berzina, Pak. Bagio. Kita kan cuma lihat-lihat saja, cuci mata lah. Terserah kau. Saya tidak mau bertengkar, tapi saya sudah sampaikan bahwa yang diperhatikan itu hati. Apa kalau melihat kita tidak ingin? Kalau saya ingin, mungkin kau tidak ingin, karena kau tidak normal barangkali. Kalau saya ingin, maka dari itu saya hindari melihat. Bertengkar saya, nggak tahu. Teman-teman bekerja dulu waktu masih umur 20-an itu, sekarang sudah tua mengadakan grup. Kalau saya ingin, karenanya saya cungkil matamu, itu. Matius 5, 31-32, hukum Taurat lama, jika menceraikan pasangan harus beri surat cerai. Baik suami menceraikan istri, istri menceraikan suami, harus beri surat cerai. Ini harus adil, karena terjadi perempuan juga menceraikan suami. Kau tidak bisa cari uang kau. Kita cerai saja. Harus beri surat cerai, tapi hukum Taurat baru jangan bercerai. Tapi aku berkata kepadamu, ini perintahnya beliau. Kenapa kita mesti turut perintah ini? Karena beliau menggantikan hukuman kita. Kita yang mesti masuk, pasti masuk neraka, sekarang jadi pasti masuk surga. Kenapa kita tidak mau turut? Tidak bisa, harus turut, tunduk. Beliau Tuhan. Tuhan jadi orang, menggantikan kita. Kalau nggak jadi orang nggak bisa disalib, bro. Bagaimana? Keempat, Matius 5, 33-34, hukum Taurat lama, jangan sumpah palsu. Sumpah. Betul. Saya bersumpah demi langit dan bumi, apa gitu ya. Nggak boleh demi langit. Ya, saya nggak mau mendemonstrasikan itu juga nggak baik. Tapi kalau dulu boleh bersumpah itu, saya tidak mencuri. Ya demi Allah, itu sumpah. Demi Allah, saya tidak mencuri. Sumpah. Hukum Taurat baru jangan bersumpah di dalam masalah pribadi, tidak usah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Tidak, saya tidak mencuri. Saya tidak mengambil barang itu. Tidak, saya tidak mau masuk ke rumah Anda. Begitu. Lebih dari itu, dari setan, dari iblis. Sumpah itu begitu tuh. Dari iblis. Nah, yang bicara ya juru selamat kita. Jangan salahkan saya dong. Matius 5, 38-39, hukum Taurat lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dipukul gigi, jatuh satu. Pusis, khatam, jelas. Giginya juga gugur. Oke. Kalau dipukul gigi kita, terus kita pukul ke bawah. Ke organ penting yang tidak bisa dilatih. Kalau yang lain kan bisa dilatih. Ada organ-organ yang tidak bisa dilatih. Jelas. Melanggar hukum Taurat. Tapi sekarang dipukul gigi atau dipukul mata, jangan melawan, itu hukumnya. Tidak ada jalan keluar, harus taat. Ada seorang ayah yang mengajari anaknya, kalau kamu dipukul temanmu di sekolah, baru kamu tidak melawan, kau pulang sampai di rumahku, hajar kau. Saya bilang, itu yang perintah bukan sembarangan, bukan militer, bukan perintah supaya tidak melawan, itu bukan.
Beliau Tuhan jadi orang, menggantikan hukuman kita. Kita mesti masuk neraka karena dosa kita, digantikan oleh beliau hukuman kita. Padahal waktu itu kita belum lahir. Kita kan belum lahir, belum wafat di kayu salib, belum lahir kita. Pasti kita masuk surga sekarang. Kenapa kita tidak mau? Konyol itu. Nah, terserah. Berarti you pilih neraka. You kasih ajar anakmu masuk neraka. Kalau dia putar gini kepalanya, temannya dak, mati deh. Ini tidak bisa dilatih walaupun dengan jin atau apa, dak, begini saja mati. Saya yang tanggung, dia bilang. Terserah. Selama ini tidak dicabut, maka Anda terancam oleh hukuman. Saya pohonkan ampun Tuhan Yesus, supaya kata-katamu itu ditahan. Sebab Allah kita alam yang menghanguskan sama. Mohon ampun atas permohonan saya untuk orang ini, Tuhan. Ya, matikan di mata. Jadi jangan melawan perintah sekarang, tidak bisa melawan. Tempelin kanan, kasih kiri. Tempelin kiri, kasih kanan. Maksudnya supaya ngalah, bukan supaya jadi orang gila. Pukul lagi nih, pukul lagi. Bukan ngalah, ya. Oke. Tahan. Sambil memandang kepada kurban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan jadi orang. Bisa saja kita bilang, kita sambil memandang salibnya Pak Yesus. Cocok juga. Pak Yesus yang di dalamnya adalah Tuhan. Beliau tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan. Siapakah orang yang tidak terjadi dari benih laki-laki? Ya Adam. Oh, Adam dibentuk, dijadikan dari tanah. Yang jadikan beliau. Beliau menjadikan dirinya sendiri. Tapi harus lewat rahimnya Bunda Maria. Kalau tidak lewat rahimnya Bunda Maria, anjlok tuh burki. Baturi surga, jatuh dari surga. Jadi orang. Beliau bukan orang. Beliau jadi-jadian. Jadi harus dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Pianangang nila sukang Siti Mariam kodong. Kamu minggu bicara makasalah. Batus 5:43. Jadi jangan melawan tadi. Batus 5:43-44 hukum Taurat lama, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Kasih sesama manusia itu sudah tinggi tingkatnya. Kasihlah sesama manusia. Sebab itu kasih antar manusia. Ada kasih hewani. Kasih hewani ada. Semut hitam ketemu semut hitam, dia damai. Ada semua, ada gula di sana. Nah, ketemu lagi, ada gula di sana. Tapi begitu semut merah datang, terkam semut hitam. Berkelahi, tidak bisa damai. Beda ras. Ada orang yang mengasihi orang lain, tapi yang rasnya sama, itu cintanya hewan, kasihnya hewan. Nggak salah loh. Mana ada semut merah bisa berdamai dengan semut hitam? Tidak ada. Harimau berdamai dengan singa? Tidak ada. Apalagi berdamai dengan kerbau? Pasti tidak. Pasti dimakan. Tidak ada. Itu kasih hewan ini. Kita umat manusia disuruh mengasihi sesamamu manusia kama sayangi paranu tahu, kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Musuhan benci, itu biasa. Zaman dulu boleh. Jadi kasih sama manusia walaupun berbeda ras, mengasihi, oke. Tapi Tuhan Yesus katakan sekarang itu tidak laku, tidak berlaku, invalid. That law is invalid, tidak berlaku. Yang berlaku yang mana? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Musuh pribadi, bukan musuh negara,
Musuh pribadi, musuhan, kita mengasihi. Praktik terus. Saya bahagia sampai di sini. Terus praktek. Belum ada terlepasan yang gampang gitu, bukan? Nggak melawan, sudah boleh lah. sudah beberapa puluh tahun. Ini yang mengasihi musuh aktif kita. Kalau nggak melawan, defensif kan, bertahan. Tapi mengasihi musuh aktif. Ya, jadi kita membuat gara-gara kita mengasihi dia. Yang memberikan, antara lain memberi kasih. Yang kasih itu sabar ya itu 1 Korintus 13 lah. Jika saudara-saudari berkenan menyimak detailnya setiap hukum Taurat versi baru, silakan menyimak di YouTube channel ini. Ketik hukum Taurat versi baru ke 16, ke 17, ke 18, ke 19, ke 78. Akeong STK Padar 09. Ini detailnya. Apa bisa ya? Saya ulangi ya. 16, 17, 18, 19, 78, Padar 9. Ini tentang hukum Taurat versi baru lebih detail, tentu panjang lebar nantinya. Ini sekarang satu-satu. Kalau mau dirangkum semua ya panjang sekali, bosan nanti. Atau tidak tahan, bukan bosan. Karena ini materi luar biasa ini, menurut saya. Karena disertai praktek, bukan teori saja. Sampai di sini dulu ya. Saya Opa bahagia mohon pamit undur diri. Insya Allah kita diberi kesempatan berjumpa kembali membahas topik yang bernilai hidup kekal yang lain. Tuhan, terima kasih. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan hidup di dalam ketentuan hukum Taurat versi baru dan berkat jasmani serta ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, tekan subscribe, bagikanlah video ini kepada teman-teman atau keluarga, dan tulislah komentar atau pertanyaan-pertanyaan Anda. Shalom, salam damai sejahtera.